Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru pasca aksi unjuk rasa pada hari ini, kita menuju ataupun terhubung dengan Adi Dwinanda, produser lapangan CNN Indonesia di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Adi, mungkin bisa Anda sampaikan kondisi terkini di lokasi Anda melaporkan. Ya, selamat malam Diana. Betul sekali bahwa untuk suasana di aksi demonstrasi di depan Makobrimob kawasan Kuitang Jakarta Pusat pada malam hari ini tampaknya eskalasinya semakin meningkat. Mungkin saya langsung saja mengajak Anda, Diana, dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari demonstrasi yang masih terus terjadi hingga malam hari ini, tepatnya pada pukul 8 malam. Kalau kita bandingkan dengan sore hari tadi, memang ini eskalasinya cukup meningkat, Diana. Mungkin dapat Anda lihat di layar kaca, ini adalah aksi di mana para demonstran yang terdiri dari beragam latar belakang ini sudah mulai melempari Brimob ini dengan petasan. Bahkan kami tadi beberapa kali sempat melihat para demonstran ini juga melempari para anggota Brimob yang sedang membentuk barikade ini dengan bom molotov, Diana. Dan juga hal tersebut membuat mau tidak mau dari para Brimob ini kemudian melontarkan beberapa kali gas air mata ke arah para demonstran. Nah, untuk arah sendiri, ini para demonstran ini tadi datangnya dari dua arah, tepatnya yaitu adalah di kawasan flyover Pasar Senen dan juga di Jalan Kuitang Kramat 1, di mana Jalan Kuitang Kramat 1 ini adalah jalan perkampungan. Dan kami tadi juga melihat di jalan perkampungan ini ada beberapa massa yang kemudian melempari juga para anggota Brimob ataupun kepolisian yang membentuk barikade ini dengan kembang api ataupun petasan. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya tidak jauh berbeda dengan kemarin, eskalasinya selalu meningkat pada malam hari. Tentu kita tidak berharap ya, Diana, bahwa aksi demonstrasi yang masih terjadi ini nanti eskalasinya akan memanjang hingga pagi hari seperti yang terjadi pada kemarin, yaitu pada hari Sabtu sendiri. Sebetulnya kalau kita berbicara terkait dengan eskalasi, ini pagi hari tadi Pangkostrat ini sebetulnya sudah menemui para demonstran yang tadi pagi ini memang mayoritas adalah driver ojol yang kemudian menuntut keadilan atas kematian salah satu rekan mereka yang dilindas salah satu kendaraan Prantis milik Brimob pada Kamis kemarin, di mana Pangkostrat sendiri sudah bernegosiasi setidaknya dengan para demonstran pada pagi hari tadi. Ini di mana tadi para demonstran yang terdiri dari ribuan bahkan ojol ini sudah menuntut agar Pangkostrat ataupun pihak Brimob ini melepaskan salah satu beberapa rekan mereka yang kemudian kemarin ditangkap pada aksi demonstran yang terjadi pada hari Sabtu. Pangkostrat sendiri sebetulnya sudah menyampaikan bahwa sebetulnya para demonstran yang sempat ditangkap itu sudah dilepaskan. Hal inilah yang kemudian membuat tadi pagi itu sebetulnya situasi sudah cukup kondusif. Kemudian jalan Kuitang ini pun sudah sebetulnya dibuka, tapi aksi ini kembali terjadi pada siang hari dan menutup kedua ruas jalan kembali hingga malam hari ini nampaknya masih terus berlanjut. Ini mungkin dapat Anda saksikan ya, Diana, ini adalah asap-asap, kepulan asap. Ini adalah berasal dari petasan yang dilemparkan oleh para demonstran yang saya katakan tadi saat ini sudah berasal dari berbagai latar belakang. Kenapa saya katakan demikian? Karena kami tadi sempat mendekat ke arah demonstran. Ini sudah berasal dari berbagai latar belakang. Kami sudah sedikit sekali menemukan ada massa yang menggunakan atribut ojek online dan sisanya adalah berbagai latar belakang masyarakat. Yang perlu menjadi catatan, Diana, jangan sampai aksi demonstrasi menuntut keadilan ini kemudian dimanfaatkan oleh segelintir oknum ataupun massa yang tidak bertanggung jawab, kemudian merusak fasilitas publik. Sama seperti kemarin, kita tahu bahwa kemarin ini banyak sekali ataupun beberapa fasilitas publik seperti halte, ada 7 halte setidaknya Transjakarta ini yang kemudian dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga ada juga stasiun MRT, beberapa stasiun MRT yang kemudian dirusak. Ini mungkin dapat Anda saksikan, Diana, ini massa yang berasal dari atau datang dari arah perkampungan, tepatnya di Jalan Kramat Kuitang 1 ini melempari kemudian para barikade Brimob ini dengan petasan. Dan saat ini memang kondisinya cukup meningkat ya, Diana. Tentu kita tidak berharap nantinya bahwa demonstrasi ini juga akan berlangsung hingga pagi hari tadi. Kita masih akan nantikan, Diana, bagaimana nanti dinamikanya. Semoga tidak ada korban lagi berjatuhan. Karena kami tadi sempat mendengar suara sirine ambulan yang beberapa kali lewat menandakan bahwa mungkin saja ada kembali mengalami gangguan pernafasan akibat dari gas air mata yang dilontarkan oleh pihak Brimob. Kembali kepada Anda, Diana.
Oke, Adi, mungkin bisa Anda sampaikan atau mungkin Anda sempat tadi berbincang begitu ya dengan massa yang berkumpul di depan Makobrimob pada sedari sore sampai dengan hari ini. Sebenarnya tuntutan mereka pada hari ini apa? Utamanya untuk tetap bertahan di Makobrimob. Apakah ingin menemui sejumlah pejabat tertentu atau seperti apa, Adi? Iya. Iya, betul sekali Diana. Sebetulnya kalau misalkan tadi pagi ini untuk masa driver online yang sebetulnya bertahan dari kemarin hingga tadi pagi sehingga sampai ditemui oleh Pangkostrat, ini mereka masih menuntut agar keadilan bagi salah satu rekan mereka yang kemarin kita tahu meninggal akibat dilindas oleh kendaraan rantis milik Brimob, dan kemudian adalah untuk membebaskan rekan-rekan mereka yang kemudian ditahan pada waktu melakukan aksi demonstrasi pada hari Sabtu kemarin. Hal itu sebetulnya sudah disampaikan oleh Pangkostrat sendiri, sudah dibebaskan, sehingga masa ini sebetulnya sudah bubar begitu ya. Pada tadi pagi jalanan sempat dibuka, namun untuk yang pada siang hari ini kami masih belum ataupun masa yang datang sore hingga malam ini kami masih belum mendapatkan gambaran ataupun sebetulnya apa ya tujuan pasti mereka untuk kemudian bertahan di kawasan Kuitang ataupun di depan markas dari Makobrimob ini. Sebetulnya untuk alasannya sama, mereka mungkin ingin menuntut keadilan dari pihak kepolisian agar menghukum. Kita tahu bahwa kemarin sudah dilakukan rilis oleh pihak kepolisian terhadap 7 anggota Brimob yang kemudian terbukti melakukan menabrak begitu atau melindas daripada salah satu driver ojek online yang pada waktu itu bertugas pada malam hari, kemudian dilindas oleh kendaraan rantis milik Brimob seperti itu, dan mereka ingin bertahan di sini karena ingin menuntut keadilan itu. Tapi kami untuk masa yang malam hari ini kami masih belum mendapatkan gambaran sebetulnya apa tuntutan mereka hingga bertahan dan melakukan penyerangan di Makobrimob ini. Kembali kepada Anda, Diana. Oke, Adi, terakhir saya tanyakan, apakah ada pejabat ataupun pejabat kepolisian begitu ya, ataupun tentara yang berjaga ataupun berada di lokasi tempat Anda melaporkan? Iya, kami belum melihat adanya pejabat itu dari pihak kepolisian ataupun dari pihak TNI sendiri yang berjaga. Namun kalau dari anggota ataupun pasukan Brimob ini sedari tadi siang ini sudah melakukan barikade di sekitar Jalan Kuitang atau tepatnya di depan markas Makobrimob Kuitang ini. Kemudian juga ada para pasukan dari Pangkostrat sendiri juga ada, pasukan TNI juga ada untuk melindungi markasnya sendiri yang lokasi juga tidak jauh dari kawasan Makobrimob Kuitang. Kami saat ini masih menunggu apakah nanti kemudian ada salah satu pihak dari ataupun dari polisian atau dari TNI yang kemudian berusaha untuk menemui massa agar aksi ini tidak berlanjut dan juga tidak ricuh seperti hari Sabtu malam lalu. Kita masih nantikan, Diana, bagaimana nanti dinamika yang masih akan terjadi pada malam hari ini. Kembali kepada Anda, Diana. Baik, tentu kita tidak menginginkan begitu ya ada situasi rusuh ataupun perusakan fasilitas publik seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Selamat bertugas kembali, produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda dan juga fotojurnalis Fajar Bolivia. Selamat bertugas kawan-kawan.